Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ya Bunda, untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan hari ini kami mohonkan kesediaannya kepada Al-Ustadz Sidik, ya, Guru SMP ITB Negeri Palembang. Lah, Pak Sidik, apakah sudah ada Pak Sidik? Hadir Ustaz, hadir. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, faliyatafadal alaihi masykuruh. Quran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبيك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبح إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل لا تقتلوا يوسف أو ألقوا في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah. Sadaqallahul wa sadaqallahul karim. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran pada Pak Sidik yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Pak Ustaz. Semoga baik Ustaz Sidik yang membacakan ayat suci Al-Quran tadi maupun kita yang sama-sama mendengarkan
sama-sama mendapatkan limpahan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah, ayah bunda semuanya. Alhamdulillah kami sapa kembali yang sudah bergabung di Zoom itu. Untuk saat ini pesertanya sudah 275 peserta. Masya Allah. Terus bertambah sepertinya ya. Dari tadi cuma seratusan, Alhamdulillah sekarang sudah hampir 300 pesertanya ya. Mudah-mudahan tambah banyak peserta yang join di Zoom kita. Insya Allah semakin banyak eh, yang join juga semakin banyak ilmu yang kita dapatkan ya dan juga semakin berkah juga acara ini karena di mana ada majelis ilmu insya Allah di situ para malaikat berlomba-lomba untuk mencatat amal kebaikan maupun pahala dari majelis ilmu tersebut. Amin ya robbal alamin ya. Baik ayah bunda semuanya, untuk selanjutnya, marilah sama-sama kita simak sejenak kata sambutan mewakili tentunya kepala sekolah yang ada di lingkungan SIT Bina Ilmu Palembang. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Jasmin, Sarjana Pendidikan, GR. Alhamdulillah sudah hadir juga di tengah kita semua. Pada Pak Jasmin, kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak Cismi hormati seluruh kepala sekolah ya yang berada di lingkungan SIT Bina Ilmi, ada di sini sudah hadir mewakili ya, ada TK, ada SD, ada SMP maupun juga SMA. Izin Pak Casmin mewakili untuk kata sambutan pada pertemuan Taklim OPD pekan ini. Dan juga yang Pak Sin banggakan seluruh orang tua, ayah bunda semua yang alhamdulillah udah hadir di sini. Masya Allah yang sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama kita akan belajar pada hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan nikmat kepada kita semua ya Bunda, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita semua bisa hadir di sini. Alhamdulillah hampir menyentuh 300 ya Pak Wadina untuk peserta Talim OPD eh, bulan ini ya. Insya Allah ini akan terus bertambah ya. Kepala sekolah untuk mengingatkan lagi, untuk mengajak seluruh orang tua untuk hadir di kegiatan Talim OPD pada pagi hari ini. Salam dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik ayah bunda semua, alhamdulillah Talim OPD, di mana Talim OPD ini kita rutin ya, kita laksanakan setiap bulannya. Ini bagian dari bagaimana kita mengimplementasikan visi Bina Ilmi ya, di mana salah satu apa bunyi di visi Bina Ilmi itu kita ingin membentuk generasi yang Rabbani. Ini termaktub dalam Quran Surah Al Imran ayat 79. Walakin kunu Rabbani nabima. Kita ingin membentuk generasi yang Rabbani. Salah satu eh, tafsir dari Tabari itu manusia yang Rabbani itu adalah manusia yang berilmu pengetahuan. Dan Talim OPD ini bagian dari wadah kita untuk dapat menambah wawasan, menambah kompetensi kita, dan juga bagian dari kerjasama kita antara sekolah dan orang tua, sehingga kita semua dapat bisa membentuk ananda kita menjadi manusia-manusia yang robbani. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah dengan tema komunikasi empatik dan rasa percaya, ini akan disampaikan oleh Ustadz Windro Putra Wijaya, LC. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Windo sudah menyempatkan waktu untuk sama-sama sharing pada hari ini, Ustadz Windo. Kami ucapkan selamat datang di SIT Bina Ilmi. Insya Allah, Ustadz Windo akan menyampaikan kepada kita semua terkait dengan bagaimana eh, kisah inspiratif ya, Quran Surah Yusuf 4-5, komunikasi antara Nabi Yusuf dan juga respon Nabi Yakub nantinya. Harapannya ayah bunda semua
dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir dan juga dapat mengikuti kegiatan taklim OPD rutin ya setiap bulannya. Ini bisa jadi bagian dari kesempatan kita semua untuk menambah wawasan dan juga ilmu sehingga kita semua dapat memberikan yang terbaik, pendidikan yang terbaik untuk Ananda semuanya. Itu saja mungkin kata sambutan dari Pak Casmin. Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Pak Casmin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran pada Pak Casmin ya, yang telah memberikan sambutan yang luar biasa tadi, eh dan juga menginspirasi untuk kita semua. Jadi beliau berpesan semoga ayah bunda semuanya bisa eh, selalu ikut membersamai ya di kegiatan taklim orang tua peserta didik SID Bina Ilmu Palembang yang insya Allah rutin dilaksanakan setiap bulannya ya ya bunda ya. Kalau ditanya, eh, kenapa kita harus mengikuti taklim OPD ini ya Bunda semuanya? Karena salah satu alasannya mungkin seperti ini ya Bunda. Ibaratkan HP ataupun laptop itu butuh dicas ya ya Bunda ya. Butuh baterai. Ketika baterainya sudah lowbat, kita harus mengecas baterai dari handphone maupun laptop kita, device kita ya. Sama seperti ruh kita ya Bunda semuanya. Diri kita juga ketika kita sudah mungkin mulai lelah, mulai low gitu ya, keimanan kita haruslah ada yang namanya proses mengecas tersebut ya Bunda ya. Menambah energi tenaga kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya barangkali dengan kita mengikuti taklim OPD pada hari ini ya Bunda semuanya untuk mengecas kembali, memberi semangat kembali untuk kita untuk beribadah selama 1 pekan bahkan 1 bulan ke depan seperti itu ya Bunda semuanya ya. Semoga dengan mengikuti taklim OPD hari ini kita juga bisa mengecas kembali tenaga kita, energi, keimanan kita. Semoga kita bisa tetap semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ayah bunda semuanya, langsung saja eh tak berlama-lama lagi karena alhamdulillah Ustadz Window juga sudah hadir tengah-tengah kita. Dan juga insya Allah sudah siap untuk membagikan sharing ilmunya kepada kita semua. Kita sambut dengan pantun dulu ya. Jangan lupa say cakepnya. Jalan-jalan ke Tanjung Atap. Cakep. Cakep. Besoknya berangkat ke Bengkulu. Iya, ayah bunda duduk mantap-mantap karena ustadz kita mau ceramah dulu ya, Masya Allah ya. Kami persilakan Cakep. kepada Al Mukarram, Wal Muhtaramun, Al Ustadz Windo Putra Wijaya, LCMA, untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Fadal alaihi masykur Ustadz Windo. Quran Ustadz Madinah. Tes suara dulu. Jelas tak Ustadz? Alhamdulillah, jelas Mas Ustadz. Ustaz, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم ونحن على هذه الآية الكريمة إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kita hormati dan kita muliakan segenap para pengurus di lingkungan Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi, para kepala sekolah yang sudah hadir di semua unit SIT Bina Ilmi. Tentu juga dengan semua para ustadz, ustazah, guru-guru. Kita doakan insya Allah mudah-mudahan para ustadz wal ustazat di lingkungan SIT Bina Ilmi ini semuanya sehat walafiat. Rezekinya lancar insya Allah
dan semua urusan Allah. mudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang Amin ya Rabbal. saya hormati, kita juga doakan para wali murid atau wali siswa di lingkungan SIT Bina Ilmi yang sudah hadir dalam kajian Zoom meeting kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan insya Allah semua kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam sebaik-baik penjagaan Allah, dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan serta anak-anak kita juga dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, zuriat kita, cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah menjadi zuriat yang thayyibah, seperti doa Nabiullah Zakaria alaihi salam, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Mudah-mudahan doa dari para nabi dalam Al-Quran tentang anak-anaknya menjadi doa kita juga insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, saya senang sekali pagi hari ini bisa bermuajahah ya, bertatap muka dengan semuanya yang hadir di acara ini. Tentu kita bersyukur kepada Allah bahwa kita semua eh, ada wasilah atau media perantara untuk kita ngumpul. Yang ngumpul itu bukan cuman ngumpul-ngumpul baik, tapi eh, majelis ya, walaupun dengan Zoom meeting seperti ini. Eh, Puji bagi Allah juga kita dan keluarga kita yang menjadi amanah kita semua. Kita insya Allah doakan mudah-mudahan amanah keluarga ini, pasangan dan anak-anak kita dikaruniakan oleh Allah nanti hati mereka menjadi hati yang lembut, ya mudah dibentuk, dan eh, eh, kehadiran orang tua kepada anak itu kehadiran yang dinantikan. Kehadiran anak juga bagi orang tua juga kehadiran yang dirindukan insya Allah. Nah, salat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita semua dalam mentarbiyah atau mendidik, mencintai dan mendengar anak-anaknya dengan hati yang lapang, hati yang bening, hati yang memang tulus sebagai orang tua. Tidak ada pamrih, tidak ada tereng aling-aling bahwa anak ini nanti harus membalas apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang sia-sia. Kita sebagai orang tua yang kita berikan kepada anak ini semua tercatat khairan, kebaikan yang tak pernah bertepi itu balasannya, Masya Allah. Kita orang tua ini, antum para wali ini, dengan membiayai, memberi makan, menyediakan tempat tinggal, itu nafkah yang luar biasa untuk keluarga, dan itu tidak ada yang nihil ya, tidak ada yang sia-sia. Semua itu nanti akan diberikan balasan yang Masya Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tema hari ini juga saya senang sekali ya, tema yang sangat bagus sekali. Ini kita apresiasi para asatidz, ustadz-ustazah kita di Bina Ilmi yang menjadikan tema ini sebagai tema pengajian kita pada pagi ini. Nanti sesuai dengan kesempatan waktu ya, eh, karena saya juga ini sudah bersiap di acara berikutnya, tapi insya Allah saya berikan coba yang terbaik, terutama dari apa yang sudah saya tulis di slide, itu yang akan kita sampaikan tentang komunikasi empatik ya, dan rasa percaya atau trust. Inspirasi dari Quran surat Yusuf ayat 4 dan 5. Jadi surat Yusuf ini eh apa kita bahasakan di awal surat, di ayat yang ketiga tadi saya bacakan di mukaddimah, ketika Allah ingin menerangkan surat ini kepada Nabi, Allah menggunakan kalimat nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Jadi ada istilah ahsanal qasas. Apa itu ya? The best of story. Apa begitulah bahasanya. Ahsanal qasas itu kan ismu tafdil. Ada kisah baik, kisah baik, kisah baik, pasti ada kisah yang terbaik. Nah, kisah Nabi Yusuf yang diceritakan di surat Yusuf ini digelari ahsanal qasas. The best of story in the Quran, mungkin begitu ya, sebaik-baik kisah dalam Al-Quran. Kalau
ada yang ingin coba mendalami, coba lihat nanti ya. Dari berbagai perspektifnya itu indah sekali surat Yusuf. Mau cari romannya, kisah percintaannya tuh ada di situ ya. Kemudian mau lihat bagaimana kemudian seperti yang akan kita bahas antara orang tua dengan anak juga menjadi pembuka dari eh, kisah ini. Kemudian pelajaran-pelajaran kehidupan juga yang hidup itu tidak ada yang mudah begitu ya. Kalau kita berharap hidup ini mudah, ya bukan mati saja, tapi ya begitu bahasanya ya. Kan sudah disebut oleh Allah dalam surat Al-Muluk bahwa kehidupan kita ini kematian juga adalah tempat ujian. Untuk nanti dilihat siapa yang paling bagus responnya terhadap ujian itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, ini yang kita bisa lihat ya, dan kita akan khususkan, kita akan spesifik pembahasan hari ini di ayat keempat dan kelima dari surat Yusuf. Ya, ketika nanti turunan dari sini adalah tentang komunikasi empatik dan rasa percaya atau trust. Itu nanti kita tidak akan bisa lepas dari dua sosok utama ya, pemeran utama dalam dua ayat ini, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam dan ayah beliau sendiri, yaitu Nabiullah Yakub alaihissalam. Jadi hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, hubungan orang tua ini, ayah, ibu, dengan anak ini, itu sesungguhnya dibangun oleh dua pilar ini ya sebetulnya. Boleh di next kan ya, dibangun oleh dua pilar utama ini. Dalam slide kita bisa lihat, yang pertama komunikasi empatik ya, yang kedua adalah trust. Komunikasi empatik dan trust. Kita tahu bahwa komunikasi empatik ini, empatik ya dari kalimat empati di slide berikutnya ya, kemampuan untuk menghadirkan batin dan mendengar dengan hati. Mungkin itu yang pas ya, kalau memaknai komunikasi empatik itu apa? Komunikasi kan berarti ada ini, ada apa? Perbincangan di situ yang empatik, yang mempunyai rasa empati, sehingga kemudian dalam komunikasi empatik itu kehadiran batin, ruh, ya, juga kesiapan untuk mendengar juga dengan hati itu sangat mutlak diperlukan. Yang kemudian juga eh, hubungan kita orang tua dengan anak ini, pilar berikutnya yang juga pilar utama itu ya trust, ya rasa percaya. Orang tua percaya dengan anak, anak percaya dengan orang tua. Jadi ini nanti yang menjadi pondasi membuat anak itu membuka diri, kemudian dia mudah bercerita, pada waktunya nanti dia juga mudah menerima nasihat. Nah, itu dibangun pilarnya itu dengan trust ya. Nah, dengan dua inilah Allah ajarkan lewat sebuah dialog yang indah di dua ayat dalam Quran surat Yusuf ayat 4 dan 5. Jadi kan ini dialog nanti ya. Ini dialog. Diawali dengan cerita Nabi Yusuf kepada bapaknya Nabi Yakub, kemudian komentar atau feedback dari bapaknya Nabi Yakub kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum masuk ke ayat ya, itu ayatnya tuh bisa dilihat ya. Insya Allah sambil buka mushaf juga boleh. Ini saya biasanya jarang mengkaji tentang perspektif ini ya. Ini ayat biasanya saya kaji tentang tafsir mimpi ini ya. Karena ini nanti menceritakan tentang mimpi itu. Saya kalau mengkaji ini biasanya melihatnya dari sisi tafsir mimpi. Tapi alhamdulillah berkah dari SIT Bina Ilmi, saya mencoba mengkajinya dari perspektif yang lain. Dan ini Masya Allah ya. Jadi sebelum masuk ke ayat, coba ya. Mari sama-sama kita bayangkan. Ini kan rata-rata orang tua ya, para wali ya. Coba kita bayangkan. Boleh bayangkan anak kita atau kita sendiri dulu misalnya ketika masih kanak-kanak gitu. Ada anak kecil gitu ya, ada anak kecil, cerdas, pintar ya, penuh mimpi, datang kepada ayahnya. Dia membawa sebuah cerita yang dianggap sangat penting. Dan ia, anak ini, itu memilih ayahnya, tidak orang lain. Bukan kawan sekelasnya misalnya, bukan kawan sepermainannya, tapi yang dipilihnya adalah ayahnya. Dan kisah itu bukan dongeng. Ya, kisah ini bukan dongeng. Ini adalah kisah Nabiullah Yusuf kecil dan ayahnya Nabiullah Yakub alaihissalam.
Dan kisah ini sebetulnya bukan hanya kisah kenabian, bukan hanya tentang qasasul anbiya ya, kisah kenabian tapi pelajaran parenting yang sangat halus sebetulnya yang Allah hadiahkan kepada setiap orang tua gitu. Itu ya. Nah, maka lihat misalnya di ayat yang keempat ya, ayat yang keempat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Nah, ya, di terjemahan itu, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya bersujud kepadaku. Nah, next ya. Poin besar bisa kita turunkan dari ayat yang keempat ini. Ada beberapa. Pertama, bahwa anak itu mau bercerita, anak tuh mau bercerita ketika dia merasa aman. Anak mau bercerita ketika dia merasa aman. Jadi Yusuf kecil, Nabi Yusuf kecil ini, itu memilih ayahnya sebagai tempat untuk bercerita. Muncul nggak pertanyaan kira-kira, mengapa tidak ke ibunya gitu kan? Nah, ini memang para ibu ini jarang ditampakkan ya dalam kisah-kisah orang tua dengan anak, tidak terlalu banyak sebanyak orang tua ayah kepada anak. Mengapa bukan saudaranya misalnya? Karena dia merasa, Yusuf kecilnya merasa bahwa ayahnya ini adalah tempat paling aman untuk cerita yang bakal dia kisahkan ini, atau sesuatu yang akan diceritakan. Ini ya, jadi poin besar pertama, anak itu mau bercerita ketika ia merasa aman. Ya, dalam praktek hari ini ya, kondisi tertentu, case tertentu, anak mungkin ada yang nyaman cerita ke bapak, atau ada yang mungkin cerita kepada ibu. Jadi refleksi kita adalah, apakah anak-anak kita hari ini merasa aman ketika hendak bercerita? Atau justru mereka nanti, yang dalam benak mereka itu, anak-anak kita itu, waduh kalau saya cerita nanti bapak marah begitu, ayah marah gitu. Atau nanti bunda sibuk gitu. Atau nanti dibilang ya lebay begitu misalnya. Dan akhirnya dia bercerita kepada orang lain. Itu satu. Poin besar kedua, anak membuka rahasia hanya kepada orang tua yang empatik gitu. Yusuf ini kan bercerita tentang mimpi, sesuatu yang sangat pribadi sebetulnya. Ini dia sukar untuk bercerita, lalu kemudian sebelumnya pasti sudah ada ikatan emosional yang istimewa. Dia merasa bahwa kalau saya cerita, orang tua saya akan respon dengan sangat baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, poin besar ketiga, anak itu akan berani bercerita karena rasa dihargai gitu. Nah, ayat ini memberi kita indikator, ayat-ayat ini, ayat yang keempat ini, kedekatan keluarga begitu. Bahwa kalau anak masih mau cerita, hubungan itu sehat berarti gitu ya. Tapi kalau anak mendem, diam dan seterusnya, ini tanda-tanda ini alarm begitu ya. Kalau misalnya anak diam, bukan karena tidak ada cerita, tapi mungkin kita khawatir karena dia tidak menemukan telinga yang mau mendengarkan gitu ya. Kan kita bisa banyak sekali dapatkan kisah-kisah kekinian gitu ya. Generasi hari ini banyak remaja yang akhirnya curhat kepada teman misalnya, atau karena merasa orang tuanya komandan begitu yang tidak bisa mendengar begitu. Banyaklah ya kisah-kisah ini mungkin hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau misalnya ada anak usia-usia SMP menangis bisa semalaman ketika ditanya oleh bundanya, mungkin dia menjawab, aku sebetulnya mau cerita, tapi aku khawatir mama itu marah duluan, misalnya begitu ya. Nah, ini bukan ceritanya yang hilang, tapi kan trust itu, kepercayaan yang mungkin terkikis di hati anak. Itu ayat yang keempat. Baik, ayat yang kelima, kita bisa lihat di situ, eh, eh, di sini nanti, ayat yang kelima, ya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Yakub alaihissalam, ya bunayya qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida
Jadi Yakub tuh berkata, wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat makar terhadapmu. Nah, dari sini kita bisa lihat, ya, ini wabil khusus untuk para orang tua, seni merespon anak. Seni merespon anak. Pertama, bahwa Yakub tidak meremehkan cerita Yusuf. Ya, misalnya mungkin dengan menapiskan tangan begini, misal, nak cuman mimpi begitu, atau kaget bae ceritanya, nanti saja ceritanya, atau misalnya ungkapan yang sebetulnya sedih itu kalau didengar anak. Eh, ayah capek nak, lain kali baik, seperti gitu ya. Itu lisan kita mungkin ringan mengucapkan, tapi itu diterima dengan berat di hati anak, kalimat-kalimat yang demikian. Tapi Nabiullah Yakub tidak, beliau hadir, beliau mendengar, beliau menyimak, memikirkan, sekaligus nanti menasehati. Nah, inilah yang disebut komunikasi empatik itu ya. Yang kedua, Yakub melindungi tanpa menakut-nakuti. Jadi beliau kasih batasan itu kan, jangan ceritakan kepada saudaramu. Tapi beliau tidak mengancam, beliau tidak menyudutkan saudara-saudara Yusuf. Beliau menjelaskan dengan lembut ya, khas karakter seorang ayah yang sayang kepada anak-anaknya. Juga Nabi Yakub ini menjaga amanah cerita anak. Jadi Yakub tidak membocorkan cerita Yusuf kepada siapapun gitu. Kadang-kadang kan hari ini mungkin saja ada orang tua yang offside, offside apa, lebay lah mungkin begitu, maaf ya, mungkin, atau bahasa yang apa saja lah. Bahwa kadang-kadang membagi cerita anak kepada tetangga, bahkan mungkin memviralkan. Nah ini kalau kondisi seperti kisah Nabi Yusuf yang menceritakan mimpinya ini kan nanti bisa merusak trustnya anak gitu. Kemudian juga eh, bahwa ayah itu memberi nasihat yang ringkas, jelas, dan aman, langsung mengena. Jadi tidak panjang lebar, tidak juga kesannya menggurui, tapi memberikan nasihat yang bisa langsung dipraktekkan. Jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Nah, ini ya. Karena itu, sekali lagi, para orang tua, para wali murid, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dua pilar utama parenting dari ayat 4 dan 5 ini bisa kita rumuskan gitu. Jadi pilar pertama itu komunikasi empatik ya. Tadi saya sebut ya, komunikasi empatik itu kemampuan hadir utuh, KE ya, itu KE itu komunikasi empatik maksudnya. Itu. Kalau RP rasa percaya bukan rupiah ya. Jadi kemampuan hadir utuh secara fisik dan emosional ketika anak berbicara. Jadi contoh misalnya mendengar tanpa menyela, termasuk gestur ya, menatap anak dengan lembut gitu, menghargai juga perasaan. Ya, gestur kita ini kan nanti itu bisa dibaca itu oleh anak gitu, menanggapi dengan tenang, jadi tidak marah, atau juga memahami sebelum nanti menasehati. Jadi tahu dulu yang disampaikan anak ini apa, baru menasehati. Kalimat-kalimatnya juga empatik. Ya, misalnya kita kalau anak cerita, nah ayah dengar kamu sedih, coba ceritakan begitu. Oh begitu rasanya, ayah paham ya gitu ya. Atau terima kasih nak ya sudah percaya dengan bapak untuk bercerita begitu. Termasuk nada panggilan ya. Dari sisi bahasa, ini kalau kita tak tahu diksi Arab, memang ini terlewat kadang. Dalam banyak tempat di dalam Al-Quran ketika bicara tentang dialog orang tua dengan anak, sama seperti dalam kisah Nabiullah Yusuf, itu panggilan itu, Masya Allah, kalimat yang dipilih itu panggilan yang ada nada sayangnya. Kita kalau manggil orang tua dalam bahasa Arab itu kan abi, bapak itu abi. Tapi Al-Quran itu menyebutnya abati, ya abati. Itu begitu ya. Eh, kalau orang tua kepada anak, kalau bahasa Arab kan ibni, misalnya ibnun, ibni, anakku. Tapi yang dipakai itu bunaya. Juga nanti dalam surat Luqman ketika banyak nasihat ayah kepada anak, ya bunaya. Sama seperti panggilan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf ini. Itu bukan manggil-manggil baik, tapi ada tekanan rasa sayang dalam panggilan itu. Wahai ayah yang kucintai. Nah, begitu kalau abati itu ya. Kalau ya bunaya, wahai anak yang kusayangi. Ya, begitu maknanya kalau diluaskan begitu ya. Nah, ini jadi ada panggilan itu. Nah, jadi ketahuilah bahwa komunikasi empatik ini pintu masuk ke hati anak begitu, pintu masuk ke hati anak. Yang kedua, pilar kedua itu trust tadi, rasa percaya. Ada 3 bentuk paling tidak ya. Jadi anak percaya pada orang tua, bahwa orang tuanya ini adalah tempat yang aman, bukan sumber ketakutan. Yang kedua, orang tua percaya kepada anak. Jadi memberi ruang, juga tidak macam over controlling begitu ya. Ada kalanya orang tua juga mungkin harus belajar melepas sedikit agar anak tumbuh mandiri gitu ya. Jadi tidak juga over controlling begitu.
Yang ketiga, saling percaya sebagai pondasi hubungan keluarga. Jadi trust itu nanti dibangun dengan konsistensi perilaku ya. Juga misalnya menepati janji, maaf tidak sering membentak, ya tidak juga mempermalukan anak. Kalau ada orang tua yang tipe begitu, menjaga rahasia anak, juga menjadi pendengar yang adil untuk mereka. Nah, kalau trust ini runtuh, ini nasihat bisa mental, ya bisa mental. Tapi kalau dia tumbuh, satu kalimat orang tua tuh bisa mengubah dunia anak. Nah, sekarang tantangan kita orang tua masa kini, ya tantangan kita orang tua masa kini, saya poinkan juga di sini ya, biar jelas gitu. Sehingga nanti ini bisa dibagikan ya, bisa untuk catatan kita, renungan kita, masing-masing orang tua. Orang tua pertama sibuk dengan gadgetnya, ya. Anak juga sibuk dengan gadget, sehingga hubungan ini makin renggang gitu. Mungkin misalnya orang satu keluarga pergi keluar rumah, mungkin rekreasi atau mungkin makan lah, makan di luar lah. Mungkin di satu meja, ya. Tapi karena di slide berikutnya ya, tapi karena kemudian eh, masing-masing memegang handphone, jasadnya saja yang satu tempat, tapi ruhnya itu, ya, ruhnya itu terpisah-pisah, ya, sibuk masing-masing dengan gadgetnya. Itu satu tantangan orang tua masa kini ya, untuk bahan renungan ini. Boleh ditampilkan slide-nya ini? Yang berikutnya, next. Jadi itu yang pertama, orang tua sibuk gadget, ya, anak juga sibuk dengan gadgetnya juga. Yang kedua, ayah pulang dalam kondisi yang lelah, sehingga akhirnya lupa menyapa hati anak. Ya, lupa menyapa hati anak. Yang ketiga, kadang-kadang ada budaya marah dulu baru dengar cerita. Itu mematikan keberanian anak untuk jujur, gitu ya. Mematikan keberanian anak untuk jujur. Yang keempat, tantangan orang tua masa kini, anak itu mencari pelarian di luar rumah. Bisa teman, game ya, atau media sosial. Dan yang terakhir ini yang kemarin sempat saya buat macam video singkat ya, fenomena fatherless. Ayah itu ada, tapi jiwanya jauh gitu ya. Fisik ayahnya ada di rumah, tapi ruhnya itu kemana-mana begitu. Nah, kita tidak bisa menyalahkan anak kalau kita tidak hadir di hatinya. Karena itu, langkah praktis nih, langkah praktis membangun komunikasi empatik dan trust ini, satu, next ya, langkah praktis ini, sehingga sangat mudah untuk dipraktekkan. Pertama, ritual misalnya 10 menit tiap hari, mungkin mematikan TV di rumah, meletakkan handphone, dengarkan 10 menit penuh gitu. Jadi lebih baik mendengar 10 menit tapi utuh daripada misalnya berjam-jam tapi hadirnya setengah hati atau bahkan tidak hadir hatinya itu. Yang kedua, menyapa emosi sebelum akal. Ya. Jadi kalau mau nasihati jangan langsung nasihati. Jadi misalnya mulai dengan kalimat-kalimat empatik tadi. Ayah paham kamu lagi marah. Nah, misal begitu kan. Baru kemudian nanti masuk kepada nasihat. Atau tadi kamu pasti kaget ya, misal begitu ya. Ya kalimat-kalimat yang menuai atau menyentuh emosi anak gitu. Yang ketiga, memeluk gitu, memeluk dan menyentuh anak. Jadi ada macam physical touch ya, ada kontak fisik yang itu nanti mendatangkan rasa aman sehingga nanti anak merasa itu dicintai, gitu ya. Apalagi kalau anaknya memang tipikal physical touch, wah, sama senang dia ya. Yang keempat, jangan mempermalukan anak, baik secara langsung maupun di depan keluarga misalnya. Sekali itu anak dipermalukan, biasanya trust-nya itu akan retak begitu ya. Nah, juga berikutnya buat momen khusus ayah atau ibu dan anak. Bisa mungkin sarapan bareng atau perjalanan ke sekolah ya, menemani sebelum tidur atau baca doa bersama. Ini yang saya sebut ini eh, itu memang momen-momen yang kalau bisa sehari itu kita ada ya, makan bareng ya dengan keluarga. Kemudian ketika safar tuh nggak mesti jauh, misalnya ngantar anak sekolah begitu. Itu bangun komunikasi, jangan sediaman. Kalau di mobil sangat rugi kalau misalnya perjalanan ngantar anak sekolah masih sibuk dengan handphonenya masing-masing begitu ya. Atau momen ketika anak mau tidur, kan itu nanti bisa membimbing doa, ya, mentirakati mereka dengan menghembusnya, lalu membacakan wirid. Oh, itu istimewa sekali. Lalu simpan rahasia anak itu sebagai amanah, seperti Nabi Yakub merahasiakan mimpi Nabi Yusuf. Dan terakhir beri umpan balik yang positif lebih sering ya. Jadi jangan mengkritik,
atau lebih sering mengkritik daripada memberikan feedback yang positif begitu, macam umpan balik. Nah, anak itu kita yakin akan berkembang ketika dia merasa dihargai, bukan ketika dia dicela. Nah, itu ya. Nah, karena itu eh, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, anak-anak kita ini, ya, anak-anak kita ini, itu saya yakin tidak pernah menuntut kita menjadi orang tua yang sempurna. Ya, ada nggak begitu? Misalnya anak ngomong, bapakku atau emakku harus sempurna begitu ya. Mereka sebetulnya hanya ingin satu, apa? Kedekatan gitu ya. Anak-anak tuh saya yakin, kalau ditanya apa yang mereka inginkan dari orang tua mereka itu kedekatan, ya, rasa dekat mereka dengan orang tua secara fisik, tapi yang paling penting secara ruh juga. Mereka ingin orang tua itu yang mau mendengar, bukan menggurui, mau memahami sebelum menilai, mau hadir gitu sebelum menasehati. Kalau Nabiullah Yusuf kecil memilih bercerita dengan ayahnya, itu karena ayahnya saat itu adalah tempat ternyaman bagi hatinya. Maka wakfanya, renungannya bagi kita adalah, apakah anak saya itu merasa aman ketika ingin bercerita? Atau gini ya, justru misalnya dia menyembunyikan 1.000 cerita karena takut. Mungkin takut diremehkan, mungkin takut tak dianggap, atau bahkan disalahkan gitu. Nah, karena itu kita mungkin tidak bisa mengulang masa lalu. Tapi kita bisa memperbaiki hari ini dan hari yang akan datang. Karenanya semoga Allah ya menjadikan rumah kita tempat yang paling aman bagi anak-anak kita. Semoga Allah membaguskan komunikasi dalam keluarga kita, memperkuat rasa percaya, juga mengalirkan cinta seperti cinta antara Yakub dengan Yusuf alaihi wassalam ini ya. Mudah-mudahan itu hadir di keluarga kita semua, wabil khusus para orang tua, para wali, ya, di lingkungan SIT Bina Ilmi, kepada anak-anak mereka, juga lingkup lebih luasnya juga adalah para guru-guru kita yang mereka mendidik hari-hari berjam-jam ya anak-anak kita di sekolah sekolah Bina Ilmi. Saya rasa itu ya. Jadi memang paling penting bisa dimaknai item per item dan poin demi poin yang disampaikan ini. Saya rasa ini harapan kita semua ya. Doa kita bersama. Saya juga sebagai orang tua kepada anak-anak saya ya, juga berharap anak-anak itu nyaman cerita dengan kita. Dan kita pun seperti Nabiullah Yakub alaihi salam juga bisa menjadi orang tua yang tahu batasan bagaimana kemudian cerita-cerita anak itu adalah sebagai jalan kebaikan kita juga menempatkan diri sebagai orang tua yang baik sebagaimana Nabiullah Yakub alaihi salam, sehingga kemudian semuanya menjadi orang tua yang baik, anak-anak juga menjadi anak yang baik. Waliyahzubillah, tidak ada anak yang durhaka, sebagaimana juga mudah-mudahan tidak ada orang tua yang juga menjadi orang tua yang durhaka gitu ya. Tidak ada istilah orang tua durhaka begitu. Bukan hanya anak yang durhaka. Jadi itu insya Allah para guru-guru kita doakan mudah-mudahan wasilah pengajian seperti ini menjadi batu loncatan bagi kita untuk terus belajar ya, untuk selalu menjadi yang terbaik sesuai dengan amanah kita masing-masing. Saya rasa itu para wali murid, para wali siswa, mohon maaf juga karena hanya sebatas itu yang bisa kami buat dalam slide. Mudah-mudahan yang paling penting poin-poinnya bisa ditangkap ya. Untuk seterusnya saya kembalikan kepada Ustadz Madinah. Kalau mungkin ada tanya jawab, tapi sebelumnya saya mohon izin jam 10 atau 10 kurang sudah nyambung ke kegiatan berikutnya ya. Terima kasih sekali lagi, Dina. Saya kembalikan ke Ya, Antum. Ustaz. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Luar biasa ya. Meskipun sepertinya eh padat tapi sangat bermakna ya. Apa namanya? Luar biasa ilmu-ilmu yang diberikan Ustaz Windo tadi. Selanjutnya ya Bunda semuanya, kami buka sesi tanya jawab ya. Di awal ini mungkin kami buka sesi 3 orang penanya. Untuk di sesi tanya jawab ini bagi ayah dan bunda yang mau bertanya kami persilakan baik itu mau open mic maupun via kolom chat Zoom-nya ya.
Baik, Ustadz Windo, ini alhamdulillah sudah ada satu pertanyaan dari orang tua Ananda Davi dan Rofi ya, Insya Allah ini. eh Kata beliau, terima kasih banyak sharingnya Ustadz. Izin bertanya, bagaimana kalau ayahnya tidak selalu berada di samping anak karena kondisi pekerjaan di luar kota yang hanya bisa 2 minggu sekali ketemu dan tidak lama? Apakah ada tips yang bisa kami terapkan untuk meningkatkan bonding antara ayah dan anak? Apakah bisa secara virtual? Terima kasih Ustadz dan Bapak Bunda semuanya. Terima kasih Ustadz untuk ininya. Pertanyaannya mohon apakah langsung dijawab Ustaz? Atau Ya, kita langsung jawab aja. lanjutkan dulu pertanyaannya? Ya, Ya. langsung aja ya. Ya, baik. Jadi terima kasih Ibu ya pertanyaannya dan bagus sekali. Juga sangat mewakili mungkin banyak sekali ya di antara kita hari ini yang kepala keluarganya, penanggung jawab nafkah atau pejuang-pejuang nafkah ini, mujahid nafkah ini yang bekerjanya jauh dari rumah sehingga kehadiran fisik mungkin terbatas. Eh, Begini ya, bahwa memang eh, hal itu tak bisa dielakkan dari dulu sampai hari ini. eh, Ayah gitu ya, bapak, memang tugasnya di luar rumah begitu. Dalam hal terutama untuk kasbur rizki atau nafkah ini. Tinggal nanti kan ada yang kerjanya deket, ada yang jauh, ada yang sehari pulang, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, gitu, ada yang 3 minggu. Saya pernah di Papua ya, jadi ada itu karyawan-karyawan yang sampai 61 itu polanya, 6 bulan sebulan, 6 bulan sebulan ya. Nah, jadi ini masya Allah, ini perjuangan yang luar biasa, sehingga kehadiran fisik mungkin terbatas, sehingga muncul kekhawatiran nanti tidak bisa dekat dengan anak. Nah, namun kedekatan itu kadang-kadang ya tidak selalu ditentukan oleh jarak, tapi lebih kepada cara berkomunikasi. Ya, justru hari ini tadi saya sebut ada fenomena fatherless ya. Orang tua yang dekat secara fisik, orang tua yang dekat secara fisik, tapi ruhnya tidak hadir sehingga kemudian dia jauh ya dengan apa dengan anaknya. Justru saya kira akhirnya lebih baik orang tua, lebih baik di sini kalau dibandingkan maksudnya, lebih baik orang tua yang jauh tapi kemudian secara komunikasinya bagus gitu, ruhnya nyampai walaupun fisik jauh tapi ruh dekat. Ada orang yang fisik dekat tapi ruh jauh gitu ya. Ini bisa paham ya mungkin. Jadi anak itu kan membutuhkan figur aman yang bisa diandalkan, yang percaya. Dan hari ini dengan keterbukaan informasi dan kemudahan teknologi, sehingga kita bisa memanfaatkan itu untuk mendekatkan yang jauh gitu. Fisik boleh jauh, tapi ruh tadi semakin dekat dengan adanya media ini. Ya, misalnya mungkin dengan menelpon, video call atau voice note tadi. Orang tua gitu ya. Misalnya mengucapkan, nah, ayah sayang dengan kamu, semoga hari ini lancar ya, sekolah baik-baik begitu ya. Bapak doakan dari sini. Oh itu mengena insya Allah ya. Dan diulang gitu. Nah, dan momen-momen tadi misalnya menjelang tidur ya, walaupun jauh ya, tapi kan bisa kita menelpon, mendoakan, berbincang, Masya Allah itu ya. Masya Allah sekali. Jadi gunakan ini untuk momen-momen emosional ya dengan anak ya, jadi merekatkan yang jauh itu dengan media. Jadi itulah saya rasa ya, ketika kita tidak bisa menghindarkan perpisahan fisik, tapi kita bisa mewujudkan dan mengusahakan kedekatan ruh gitu, dan menjadikan kemudahan teknologi hari ini itu untuk kemudian menjadikan wasilah kita tetap dekat dengan anak. Saya kira insya Allah bisa dipahami ini ya. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan hal-hal yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Masya Allah, amin ya rabbal alamin Ustaz. Oke Ustaz, ada lagi Ustaz ini beberapa pertanyaan dari kolom chatnya. banyak tuh. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih katanya untuk materinya. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi anak yang telah balik dengan perkembangan sosial media sekarang yang tanpa batas? Oke, itu dari Bunda Dina, bundanya Didan Farih. Nah, jadi anak yang sudah balik itu kan di zaman sekarang ini Ustaz, teknologi sangat berkembang sekali. Nah, bagaimana kira-kira cara kita selaku orang tua untuk mengatasi eh, perkembangan media sosial yang saat ini yang tanpa batas ini Ustaz, katanya Ustaz. Ya, ya, langsung ya dibuka Nah, komunikasinya. Jadi memang lebih ke keberanian untuk saling bercerita begitu. Jadi anak tuh diajak duduk bareng gitu.
Kita kan tadi disebut nggak bisa juga over controlling gitu. Dan anak ini hidup dengan zamannya sendiri. Dia beda dengan zaman kita. Jangankan yang lama-lama dengan kita, yang beda mungkin 2 generasi atau 1 generasi udah jauh sekali. Karena itu hal-hal yang sifatnya elektronik ini, media sosial, itu diajak bicara begitu. Mana batasan-batasan yang boleh, mana batasan-batasan yang eh, subhat dan yang diharamkan. Anak itu tadi saya bilang, kalau mereka muncul rasa trust, itu ngobrolnya enak gitu. Ya, ngobrolnya enak. Nah, saat itulah kemudian baru kita ajak berbincang tentang batasan-batasan itu, ya. Sehingga ini yang mudah-mudahan menjadi pintu masuk untuk kita, kemudian memberikan nasihat, terutama cara mereka, ya, ketika akil balik menyikapi sosial media ini. Jadi diajak bincang lah begitu, ya. Saya yakin orang tua paling tahu dengan anaknya sendiri, ya. Masa saya lebih tahu tentang anak bapak ibu sendiri begitu, ya? Pasti bapak ibu sendiri yang paling tahu tentang anaknya, tentang apa, tentang suasana hati anaknya. Cari momen-momen yang baik, yang itu bisa ngobrol gitu, ya, bisa ngobrol, bisa bapaknya, bisa ibunya, atau bisa satu keluarga. Nah, demikian. Siap, siap, Ustaz. Baik, Ustaz, ini mungkin langsung 2 pertanyaan ya. Dari selanjutnya dari orang tua, dari Ibu Sri Endayani dan juga Ibu Arumia. Sepertinya sangat bagus pertanyaannya. Beliau bertanya bagaimana kami orang tua kami katanya kami orang tua tidak menyadari sikap dan perilaku kami berdampak tidak baik ke anak-anak. Bagaimana mengatasinya bila dikaitkan dengan yang Ustaz sampaikan? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, ada pertanyaan dari Ibu Arumi. Eh, Beliau bertanya bagaimana caranya membimbing anak yang kehilangan sosok ayahnya dan bagaimana cara menyikapi sifat anak yang suka tantrum dan apa yang diinginkan harus kesampaian. Yang kadang-kadang bahasanya anak-anak yang masih TK, Ustaz, kadang-kadang apa yang mau disampaikan, apa pokoknya apa yang diinginkan harus kesampaian kayak gitu kan. Bahkan bisa tantrum kayak gitu, Ustaz. Mungkin ada tips-tips dari Ustaz Linda seperti itu. Iya, Ustadz Madina ini saya sambil buka ininya, ya. Ya, Banyak Ustaz. pertanyaannya ini, ya. Beberapa memang ada yang mirip, ya. Beberapa ada yang Ustaz. mirip. Saya jawab aja, ya. Eh, Hmm. jadi memang begini, ya. Apa yang bahasa mudanya apa? Kadang-kadang anak-anak itu dia mengikut apa yang dirasakan oleh orang tuanya. Kadang-kadang begitu, ya. Ketika orang tua itu hatinya stabil, itu anak juga stabil. Kadang-kadang begitu, ya. Ini untuk renungan sama-sama, ya. Karena saya juga orang tua nih. Kalau kita sedang terganggu suasana hati, itu bisa si ibu, ya, bisa si bapak di rumah atau dua-dua misalnya. Itu anak juga terganggu juga itu. Sehingga kadang-kadang bisa jadi ada anak yang baik, tapi suatu waktu dia macam tidak stabil juga, mungkin tantrum dan sebagainya. Karena itu memang pertama yang ingin saya sampaikan, kita orang tua ini harus punya hati yang tenang, gitu, ya. Menjaga terus stabilitas hati. Tapi ini berat memang. Tapi mujahadah kita di situ sebagai orang tua. Terutama ketika kita sudah menyebut tentang kehidupan berpasangan, ya. Aku tuh lah tenang, Ustaz. Tapi oleh bapaknya ini tidak tenang, gitu, ya. Apapun sebabnya misalnya, ya. Eh, itu nanti anak itu sangat sensitif sekali, ya. Sehingga nanti itu berpengaruh juga terhadap psikologis mereka. Nah, sehingga saya berharap betul kita orang tua ini memang berupaya mujahadah untuk menjadi pribadi yang tenang, ya. Baru nanti kita langkah berikutnya adalah mentirakati anak. Nanti sesuaikan aja dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ya. Nah, saya lihat banyak sekali ini, ya, mentirakati anak gitu. Jadi orang tua ini itu harus ada tirakat untuk anak. Tirakat itu artinya apa? Apa bahasanya, ya? Ya, mendoakan itu bahasa umum. Tapi tirakat ini lebih lebih spesial lagi gitu. Ya, anggaplah misalnya kita sholat tahajud lah. Sholat tahajud lalu mendoakan di sepertiga malam yang terakhir itu untuk kebaikan anak, kesolehan anak, kebagusan akhlaknya, dan semua yang berhubungan dengan tumbuh kembang anak kita itu. Ya, jadi ditirakati anak-anak itu. Mungkin orang tua punya amalan khusus gitu yang istimewa, yang itu dia hadiahkan untuk kemudahan anak. Anak-anak tuh didoakan di momen-momen tertentu menjelang tidur itu. Jangan disia-siakan. Itu kan gelombang apa itu? Gelombang alfa atau theta ya, ketika anak baru-baru tidur atau menjelang tidur itu bagus sekali untuk jadi media kita mendekatkan diri dengan anak sekaligus mendoakannya. Dihembus tuh ubun-ubunnya tuh. Dibaca-bacakan, bisa sholawat,
bisa seperti yang diajarkan oleh Nabi membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, disapukan ke seluruh badannya. Ini kadang-kadang mungkin kalau tak diingatkan terlewat dari orang tua Muslim hari ini. Padahal ini adalah sesuatu yang sunnah ya, diajarkan oleh Nabi. Tentu berpahala dan itu punya efek yang istimewa kepada anak ya. Gitu ya. Jadi semua saya rasa begitu ya. Adapun misalnya anak-anak mungkin suatu saat dia melawan gitu ya atau misalnya tantrum ya ya kita nikmati itu juga sebagai proses tumbuh kembang anak gitu mungkin dia ingin menampakkan emosionalnya itu dengan cara itu ya kan nanti bisa di mix atau di compare dengan parenting yang lain ya. Anak-anak mungkin ketika dia merasa perlu menangis menangis sudah biarkan dia menangis tunggu dia sampai selesai nyaman selesai dengan tangisannya kita baru hadir kita peluk mereka, ya, kita raih mereka, baru kita kemudian ajak berbicara dengan mereka, ya. Ini maksud kita begitu ya. Jadi eh, anak-anak kita doakan terus ya. Memang kemudahan-kemudahan hari ini kalau tidak hati-hati bisa melalaikan ya, tidak bisa melalaikan. Jadi kalau misalnya Ustadz, akhirnya saya mereok gitu, apa tadi ada yang bahasanya mereok ya, ibunya jadi reok atau apa maksudnya? Ibunya yang tantrum akhirnya begitu ya. Ya mujahadah lah, kita mujahadah sama-sama ya. Ya, soal itu banyak faktor nanti yang kemudian harus kita sama-sama perbaiki. Anda rasa itu ya, Ustadz Madinah ya. Kalau mungkin ada pertanyaan susulan atau yang mungkin belum terjawab, saya bisa tolong dibantu untuk direkap ya. Nanti mungkin bisa diberikan jawaban tertulis ya di WA ke Ana atau mungkin di WA langsung kepada Ana ya. Karena saya Baik, mau baik. maaf ini karena kita tadi juga mulainya terlambat ya. Saya sudah siap pukul 8 betulnya ya. Tidak Ya, apa-apa. ya, baik, baik, Karena saya Ustaz. sudah ditunggu ini di ruangan ya untuk materi Baik, baik, berikutnya. Ustaz. Begitu Ustadz Madinah. Terima kasih. Insya Allah. Baik, Ustaz Windo, jazakumullah khairan katsiran sekali lagi Ustaz atas ilmunya. Mohon keikhlasannya dan keriduannya. Semoga ilmu ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Ustaz. Dan mohon doa juga untuk kami semua selaku orang tua dari ananda kami, dari anak-anak kami. Mohon semoga kami diberikan kekuatan, keikhlasan untuk mendidik anak-anak kami sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha tentunya nantinya. Amin ya robbal alamin. Baik, Ustaz Windo, sekali lagi terima kasih Ustaz atas waktunya. Eh, baik ayah bunda semuanya juga, karena eh, keterbatasan waktu ayah bunda, mohon maaf mungkin kami tidak bisa eh, menampilkan pertanyaan satu persatu. Ini luar biasa nih Ustaz. Mungkin materinya hari ini dan juga respon juga dari ayah bunda semuanya ya sangat luar biasa ini banyak sekali pertanyaan di kolom chat yang mungkin tidak bisa kita bacakan satu persatu ayah bunda karena keterbatasan waktu juga. eh Insya Allah mungkin di lain kesempatan Ustaz Windo juga bisa memberikan materi lagi kepada kita semua, bercerita lagi kepada kita semua tentang bagaimana cara mendidik anak ya yang baik dan benar, Masya Allah. Baik, itu mungkin Ustaz Winda, apakah ada closing statement atau cukup? Barangkali. Iya. Baik, kita manusia ya dan kita punya sisi manusiawinya juga. Kita orang tua juga sebagai ayah atau sebagai ibu sama terus menjalani kehidupan sendiri masing-masing ya dengan berbagai macam tantangannya. Karena itu selalu minta kepada Allah yang terbaik ya, berusaha memberikan yang terbaik dan setelahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tumbuh kembang anak ya setelah kita kemudian bermujahadah, mentirakati, mendoakan anak-anak itu dalam genggaman Allah semua ya. Minta agar Allah memberikan takdir yang terbaik untuk anak-anak kita insya Allah. Demikian. Insya Allah, terima kasih Ustaz Windo. Sekali lagi kami aturkan atas eh, waktunya dan kami semoga sekali lagi ilmu yang Ustaz Windo sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ya Bunda, eh juga kami apresiasi luar biasa pada peserta Zoom hari ini. Alhamdulillah hampir 400 peserta ya, luar biasa. Eh Kami ucapkan barakallah juga pada Ustaz Winda juga dan bisa melanjutkan
aktivitas berikutnya, Ustaz Windo. Jazakumullah khairan katsiran sekali lagi. Ayah bunda semuanya, ada sedikit rangkuman dari materi kita hari ini, ringkasan singkat materi kita hari ini ya, yang berkenaan tadi tentang komunikasi empatik ya, yakni komunikasi empatik itu adalah kemampuan hadir batin dan mendengarkan dengan hati ya, bukan hanya hadir fisiknya, tapi juga hati dihadirkan untuk bisa mendengarkan semua celotehan ataupun cerita dari anak-anak kita, dan juga harapannya bisa menimbulkan rasa percaya atau trust ya kepada orang tuanya. Trust itu adalah fondasi yang membuat anak membuka diri bercerita dan menerima nasihat eh, dari orang tuanya, ya bunda semuanya. Jadi apa bukti dari rasa percaya itu? Ya, jadi ketika anak sudah percaya kepada kita, insya Allah orang ananda kita juga akan mudah bercerita kepada kita tentang apapun masalah mereka, bahkan bisa membuka rahasianya kepada kita. Namun rahasia itu hanya bisa terbuka hanya kepada orang tua yang memiliki rasa empatik kepada anak-anaknya. Ayah bunda semuanya, mari kita jadi orang tua yang selalu bisa memberikan rasa empati kepada anak-anak kita, karena dengan tantangan zaman saat ini sering kita lihat orang tua sibuk dengan gadget, anak-anak juga sibuk dengan gadget, sehingga hubungan antara orang tua dan anak semakin renggang. Dan yang terakhir ayah bunda, mari beri umpan balik yang positif lebih sering daripada kritik. Terima kasih ayah bunda semuanya atas kesediaannya hadir pada Room Zoom hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita praktekkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga bisa meningkatkan bonding dengan anak lebih intens lagi. Barakallahu fikum ayah bunda semuanya. Pak Madinah tutup acara kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup juga dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Afwan minkum atas segala kesalahan baik dari tutur kata maupun perilaku kami yang kurang berkenan. Pak Madinah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi omongin lagi ya, ada donasi. Oke, bentar aku buat. Ayah bunda semuanya, setelah itu juga kami mengajak ayah bunda untuk bisa mari sama-sama kita ambil peluang amal jariah yang luar biasa melalui lembaga Quran Bina Ilmi ya. Alhamdulillah saat ini kita sudah membangun asrama santri ya. Asrama santri, program lelang amal sedekah, bahan bangunan untuk batu bata ya dan lain sebagainya, untuk pembuatan asrama tahfiz Quran yatim duafa yang dinaungi oleh LKBI atau Lembaga Quran Bina Ilmi. Mari ayah dan bunda semuanya, kami mengajak kepada seluruh ayah bunda yang hadir pada hari ini, kita ambil peluang amal jariah ini, karena sesungguhnya hanya ada 3 poin nantinya, 3 hal yang bisa kita bawa ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Di antaranya adalah amal jariah. Ya, mari sama-sama ayah bunda kita ambil peluang amal ini. Berkat doa dan dukungan donatur pembangunan asrama santri tahfidz Al-Quran yatim duafa Lembaga Quran Bina Ilmi terus berjalan hingga saat ini. Saat ini proses pembangunan telah memasuki tahap pembuatan fondasi cagar ayam. Langkah awal menuju terwujudnya asrama tahfidz Al-Quran yang layak dan nyaman bagi calon penghafal Al-Quran. Setiap adukan semen, setiap besi yang tertanam, insya Allah menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Terima kasih kepada seluruh donatur yang telah ikut membersamai langkah ini. Mohon doa dan dukungannya supaya pembangunan ini
berjalan lancar hingga selesai dan segera bisa digunakan oleh para penghafal Al-Quran. Bersama Al-Quran, hidup lebih berkah. Pembangunan asrama santri tahfidz, alhamdulillah, berkat doa dan dukungan para donatur berjalan pembangunan asrama santri tahfidz Al-Quran Yatim Du'afa. Pembangunan lembaga Quran Bina ini terus berjalan hingga saat ini. Langkah awal menuju terwujudnya asrama tahfidz Al-Quran yang layak dan nyaman bagi calon penghafal Al-Quran. Setiap adukan semen, setiap besi yang tertanam, insya Allah menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Terima kasih kepada seluruh donatur yang telah ikut membersamai langkah ini. Mohon doa dan dukungannya supaya pembangunan ini berjalan lancar hingga selesai dan segera bisa digunakan oleh para penghafal Al-Quran. Bersama Al-Quran, hidup lebih berkah. Setiap anak punya cerita di balik kotak makannya. Dan cerita itu kami mulai dari Dapur Ragam. Dapur Ragam merupakan catering yang didirikan oleh Bina Ilmi sejak 25 Juni 2025. Kami resmi menghadirkan layanan catering yang dikelola oleh chef berpengalaman dan diawasi langsung oleh pihak sekolah. Tentunya sajian kami memenuhi standar keamanan